Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz dalam pelajaran bahasa Arab. Ustadz melanjutkan keterangan di minggu kemarin, penjelasan tentang jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Ustadz kemarin ingin sebenarnya dari ini itu sesuai dengan video Ustadz kemarin. Statement terakhir Ustadz akan melanjutkan tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang khobarnya terdiri dari satu kata dan terdiri dari beberapa kata. Cuman sesuai dengan saran-saran dari teman-teman guru dan dosen-dosen yang pernah Ustadz ajak diskusi, maka alangkah lebih baiknya di pertemuan kali ini Ustadz menerangkan susunan struktur kata yang kedua, yakni jumlah fi'liyah. Jumlah itu sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan kemarin adalah struktur kata. Struktur kata dalam bahasa Arab, ya, yang paling banyak digunakan dan paling sering muncul dua ini, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau di minggu kemarin kita sudah mengawali dengan jumlah ismiyah, ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sebenarnya masih dari mubtada dan khobar ini kepanjangannya masih ada, cuman keterangan yang panjang itu Ustadz cukupkan dulu, mengingat juga pentingnya susun struktur kata atau susunan kata yang kedua, yakni jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah susunan kata yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Nah, terkotak-kotak seperti ini nantinya. Ustaz akan berikan di sini penjelasan. Jumlah fi'liyah itu terbangun atas tiga: fi'lun atau fi'il, fi'al, kemudian fa'il atau pelaku. Fi'il ini pekerjaannya, fa'il ada pelaku pekerjaannya, dan maf'ul yang dikenai pekerjaan. Maf'ulun bihi. Kita biasanya ucapkan secara singkat maf'ul gitu aja. Jadi komponen tiga ini tidak boleh lepas, seperti halnya tidak bisa lepas antara mubtada pasti ada khobar. Kalau ada khobar pasti harus muncul mubtada. Begitu juga yang jumlah fi'liyah ini tiga-tiganya tidak boleh lepas. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il, pasti ada maf'ul bihi, karena ini memang struktur kata. Nah, kemarin ketika Ustadz menerangkan tentang mubtada dan khobar, ketika sudah ada mubtada pasti ada khobar, dan yang diajak bicara tidak perlu mengulang pertanyaan atau memberikan pertanyaan karena sudah difahami. Kalau kemarin kita punya contoh Muhammadun talibun. Nah, kita baca contoh Muhammadun talibun. Muhammadnya adalah mubtada sebagai awalan, khobarnya adalah pelengkap daripada mubtada, sehingga ketika dua-duanya aja, Muhammadun talibun yang artinya Muhammad seorang murid, lawan bicara kita atau tulisan yang kita baca kita tidak perlu memahami terlalu dalam karena sudah jelas Muhammad adalah seorang murid. Nah, di jumlah fi'liyah kita memiliki tiga rangkaian ini, rangkaian fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kita contohkan di sini. Fi'il, kata kerja. Kita contohkan kata kerja ya. Zahaba, artinya pergi atau berangkat.
Sambungannya fa'il, pekerja. Pekerja itu pasti orang. Ya, pekerja itu pasti orang, pelakunya pasti orang. Zahaba. Ustaz katakan Muhammad ya, dan pergi ini pasti kemana? Misalkan ilal masjid, ke masjid. Ya, zahaba Muhammadun ilal masjid. Ke masjid. Nah, rangkaian seperti ini, struktur kata seperti ini ya, dinamakan rangkaian jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Nah, bedanya dengan mubtada khabar apa? Ketika mubtada itu diawali dengan kata benda ya, atau kalimat isim. Nah, kalimat jumlah fi'liyah itu diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il. Zahaba ini kan berarti pekerjaan, pergi. Muhammad ilal masjid. Sama kedudukannya nanti ketika salah satu ini hilang, tiga ini hilang, maka kata-kata ini tidak bisa difaham, struktur katanya kurang. Coba misalkan Zahaba Ustaz tutup, tinggal kata Muhammad ilal masjid. Muhammad ke masjid. Ngapain? Bisa jadi Muhammad pulang, bisa jadi Muhammad berangkat, bisa jadi Muhammad mengajak teman, bisa jadi Muhammad membawa mobil, bisa jadi Muhammad, dan masih butuh pertanyaan yang lain. Nah, ketika sudah muncul kata zahaba Muhammadun ilal masjid, pergi Muhammad ke masjid, satu rangkaian kata ini sudah jelas. Muhammad telah pergi ke masjid. Kenapa Ustaz kok enggak kata kerjanya ada di tengah? Nah, orang Arab memiliki aturan seperti ini memang. Ya, alasan yang kedua, karena susunan ini susunan dasar. Boleh nanti kalimat fi'il ini ada di tengah, tapi dengan aturan-aturan selanjutnya yang insya Allah akan Ustaz terangkan di pertemuan berikutnya. Nah, ketika dipecah kata ini bagaimana? Zahaba fi'il, Muhammadun fa'il panjang, ilal masjid maf'ulun bih. Ya, fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Zahaba pergi, Muhammad kerjanya, ilal masjid ke masjid. Contoh lain, Ustaz berikan contoh di berikutnya. Dakhala Umar ilal fasli. Kata kuncinya adalah ketika susun struktur kata jumlah fi'liyah itu pasti diawali dengan kata kerja. Dakhala artinya masuk. Amrun Umar pekerjanya, ilal masjid ke masjid. Jadi ini ditentukan sebagai fi'il, ini fa'il, yang ini maf'ul. Sekian keterangan pembuka di antara struktur kata yang ada dalam bahasa Arab yang terinti dan yang terbanyak digunakan adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terima kasih atas ditontonnya video ini. Jangan lupa terus belajar dan menjaga kesehatan. Tunggu dan tonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.